sebab-sebab panjang. Kenapa sesuatu bacaan dipanjangkan? Karena ada apa sebabnya? Kita memanjangkan bacaan iza jaa. Kenapa iza dipanjangkan? Bisa antum jawab? Karena di situ ada mad asli. Namanya mad asli. Setiap tanda panjang, setiap huruf yang memiliki tanda panjang. Berapa huruf tanda panjang? Berapa macam huruf yang membuat panjang satu bacaan huruf? Nah, bagaimana antum nggak bisa juga jawab? Pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana bacaan Al-Quran Rasulullah? Siapa yang bilang? Anas bin Malik, kata Malik bin Anas. Anas bin Malik ya. Kaifa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a Al-Quran? Bagaimana Rasulullah itu cara membaca Al-Quran? Apa dijawab oleh Malik bin Anas, pembantu Rasulullah, khadamnya itu. Wahai Malik bin Anas, Anas bin Malik ya, Malik bin Anas itu imam mazhab. Wahai Malik bin Anas, khadamnya Rasulullah waktu kecil itu, bagaimana bacaan Rasulullah ketika dia membaca Al-Quran? Apa dijawab? Kana Rasulullah yaqra'ul Quran bimada. Adalah Rasulullah SAW apabila dia baca pakai mad. Apa arti mad? Memanjangkan bacaan. Dicontohkannya Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah memanjangkan Allah, Bismillah, ma, panjang ma, him, panjang him, Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya Nabi membaca dengan memanjangkan baca. Tak boleh untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak bisa gitu aja. Rasulullah membaca, dikatakan oleh Imam Malik tadi, karena Rasulullah ya Quran bil mad. Ya. Allah bimad, Rahman bimad, Rahim bimad, dengan panjang. Yamuddu Allah, Yamuddu Rahman. Dia memanjangkan Allah, dia memanjangkan Rahman, dia memanjangkan Rahim. Nah, kayak gitu caranya. Jadi dalam membaca itu ada yang dipanjang-panjangkan. Panjang itu nggak sembarang panjang aja, nggak kayak nyanyi ente ya. Kalau nyanyi terserah dia yang panjangkan, mana yang enak menurut dia panjang dipanjangkan, kalimatnya dipanjangkannya. Mana yang hendak. Kalau Al-Quran boleh seperti itu, suka-suka panjangkan. Halo, suka-suka aja untuk memanjangkan bacaan boleh. Jadi bagaimana mestinya? Bagaimana mestinya? Nggak bisa antum jawab. Aduh, habis ilmu antum banyak. Karena nggak serius kayaknya. Apa sebabnya dipanjangkan bacaan Quran tadi? Karena ada huruf mad. Apa huruf mad? 3. Huruf mad itu ada 3. Apa saja huruf mad yang 3? Huruf mad yang memanjangkan huruf itu
Yang pertama, huruf yang memanjangkan bacaan tidak lupa juga. Huruf yang membaca ya mati, jangan ya aja. Ya sukun. Apa lagi? Selain ya sukun apa lagi? Ada 3 nih. Nah, bisa. Selain ya sukun, alif sukun, satu lagi. Tak juga bisa tuh, satu lagi. Wow sukun. Kok bisa ragu ya? Apa sebabnya itu? Antum tahu? Karena ilmu agama nggak hidup sama antum. Hidupnya ilmu agama itu dengan cara menghidupkan ilmu agama dengan cara menghidupkan ilmu Islam, syariat Islam itu dengan mengulang kata pepatah Minang, apa kaji udah diulang, pasal jalan udah ditampuah. Kalau antum ndak menempuh jalan setapak misalnya kan, atau jalan manapun lah yang masih belum di semen, nggak ada antum jalan-jalan itu lagi. Bagaimana dia? Berumput. Hidupnya ilmu ini dengan cara diulang-ulang lagi, diingat-ingatkan lagi. Karena ilmu itu, apalagi hafalan Quran, lebih cepat lepasnya daripada onta yang diikat. Ya, onta yang terikat itu masih lamban hilangnya. Hafalan lebih cepat daripada onta yang terikat. Itu Nabi yang bilang tuh. Tafallutan. Ya. Sesungguhnya hafalan Quran itu lebih cepat hilangnya ketimbang onta yang terikat. Onta yang terikat masih lambat hilangnya. Lama dulu. Tapi ilmu ini sebentar hilang nih. Mitanya nanti mungkin nggak bisa nih kan? Berapa tadi huruf mat? Ada orang yang begitu diajarkan ditanya lagi hilang, nggak bisa ada yang jawab. Apa saja tadi? Yang 3 tadi? Bisa hilang dia. Onta yang diikat lama hilangnya itu. Mungkin seminggu lagi bisa hilang dia. Hafalan Quran cepat hilangnya. Kan terasa antum pernah mengalami kan? Mengalami menghafal Quran pernah kan? Hilang cepatnya kan? Berarti benar yang dibilang Nabi. Ta'ahadu al-Quran. Ta'ahadul Quran. Ulang-ulanglah hafalan Quran. Sesungguhnya kata kama qol ya kan? Sesungguhnya hafalan ini hifzul Quran itu asyaddu tafallufan. Tafallut lebih dahsyat, lebih cepat hilangnya min ibilin mu'allaqah, dari onta yang diikat ditambah. Nah gitu. Onta yang terikat yang tertambat itu paling kalau sudah lama kali gantiang talinya atau jadi tipis yang disebut gantiang. Apa bahasa Indonesia gantiang? Gantiang tuh, hampir-hampir putus itu. Apa namanya itu? Mungkin karena sering digesek-gesek ke pohon tali itu jadi tipis lama-lama putus. Itu baru lepas dia. Tapi kalau besi pula apanya kawat besi mana bisa baja kayak tali listrik itu? Ayalah, kalau tali plastik bisa lah. Cepat hilangnya.
hidupnya ilmu agama dengan cara mengulang-ulang. Tahu antum keutamaan belajar ini? Apa keutamaan kata Nabi? Tidaklah berkumpul, nah, kayak orang di masjid itu. Kayak kita di sini atau apa kata Nabi? Majtama'a qaumun. Majtama'a qaumin. Tidaklah berkumpul satu kaum kayak di masjid yang terdengar taklim itu kan? Tidaklah berkumpul suatu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Salah satu rumah Allah itu adalah masjid-masjid. Rumah-rumah Allah di muka bumi adalah masjid-masjid. Salah satunya satu masjid. Seperti Masjid Nurul Haq. Berkumpul di situ dia. Yatluna kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Membaca ayat Allah, kemudian mempelajari maknanya, mempelajari. Ada 4 pahalanya, keutamaannya. Apa yang 4? Apalagi serius belajarnya, berurutan satu kitab selesai, itu lebih hebat lagi. Ceramah-ceramahnya aja, itu yang dimaksud ceramah-ceramah kayak ini aja tuh. Baca kitab Allah dijelaskan, ini artinya. Apa kata Rasulullah bilang? Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah sekian banyak di muka bumi. Kemudian yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, kemudian saling mempelajari, tanya jawab. Apa maksudnya nih? Bagaimana cara memahami, ya? Dijelaskan, ditafsirkan oleh gurunya. Saling-saling muzakarah lah ya. Tanya jawab, maknanya ini. Apa keutamaannya? Illa nazalat alaihimus sakinah. 1. Dia 4. Illa nazalat alaihimus sakinah. Apa itu artinya? Kecuali orang yang berkumpul itu karena dia berkumpul membaca kitab Allah, mempelajari makna-makna, tafsir-tafsirnya, memahami, mendalami tafsirnya, kecuali Allah akan turunkan ketenangan hatinya. Ya, itu Nabi yang bilang itu, bukan Nabi yang ngomong itu. Nabi yang bilang, kami hanya menyampaikan aja. Bunyinya kayak gitu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Bainahum ya. Kemudian mereka saling mempelajari makna-makna, tafsir-tafsir, maksud-maksud. Kecuali Allah akan turunkan ketenangan ke dalam hatinya. Ya. Paham itu? Diberikan ketenangan, ketentraman, rasanya nyaman aja pikirannya. Beda dengan orang sudah lama disiram dengan ayat-ayat Allah, dan itu pun ada pula ancaman nanti. Orang yang berpaling dari belajar itu salah satu pembatal Islam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada 10. Dia bilang 10 pembatal keislaman itu, diantaranya ada syirik, ada sihir, ada apa lagi, mengolok-olok, ada lagi berpaling yang terakhir itu 10 itu, berpaling dari belajar agama. Bisa batal Islam kita kalau kita sengaja. Paham itu? Antum aja nggak tahu, coba tengok di buku Tauhid kelas 6 ada itu. Di buku Tauhid Akidah kelas 6 awal Ibtidaiyah ada dulu menjelaskan itu 10 pembatal ada. Di antaranya tidak lagi menghadap pikirannya kepada syariat Allah. Nggak mau belajar, padahal belajar itu wajib. Ada ilmu ini yang hukumnya fardu ain, ada ilmu itu namanya fardu
Kalau fardu ain berhubungan dengan ibadah seperti sholat itu harus belajar ya. Pembatal sholat harus tahu. Zakat itu fardu ain, kalau kita banyak duit kita harus belajar zakat. Kalau kita mau naik haji ke Mekah, belajar manasik haji. Itu fardu ain hukumnya itu. Wajib setiap pribadi belajar dalam ibadah itu wajib dia. Apa syarat-syarat sholat, bagaimana cara-caranya, rukun-rukunnya, belajar, wajib belajar. Ini ada orang dianggap belajar itu ya sekedar boleh aja boleh enggak itu. Saking bodohnya dia mungkin tentang hukum belajar ini. Belajar agama itu wajib hukumnya. Mana dalilnya? Belajar la ilaha illallah itu ada dalilnya. Surah apa kan? Berapa la ilaha illallah tuh? Muhammad Rasulullah itu ada pula. Ada syarat-syarat tuntutannya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada tuntutannya. Belajar itu. La ilaha illallah itu ada syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau tidak duduk sama antum tentang la ilaha illallah itu bisa jatuh syirik. Makanya disuruh belajar fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat juga tahu. Surat Muhammad ayat 19. Antum enggak tahu mungkin ya. Makanya diulang-ulang. Hidupnya ilmu agama itu karena diulang-ulang tadi. Coba kalau antum hanya ketika Amin datang ini aja antum tahu, itu enggak hidup ilmu itu. Pasti ilmu enggak hidup. Ambil setelah mengajar di rekam ini, putar di rekaman ini biar hidup dalam rumah, biar didengar sama anak-anak Ami ulang lagi, dengarkan ini apa maksud la ilaha illallah. Coba apa tuntutan la ilaha illallah ya? La ilaha itu apa artinya? Hah? Tidak ada ilah. Apa sebabnya tidak ada ilah yang disembah? Karena ilah-ilah yang ada selain Allah itu ilah-ilah palsu. Ilah-ilah nggak pantas jadi ilah sesembahan. Kenapa nggak pantas? Nah, ini perlu juga ditanya lagi. La ilaha illallah itu menghilangkan, menafikan, membuang. Apalagi satu lagi yang paling keren, mencampakkan masuk paret, menganggap jadi sampah aja Tuhan-Tuhan itu. Tuhan-Tuhan selain Allah itu sampah. Bukan Tuhan dijadikan Tuhan, gimana itu kira-kira? Bukan kayak bantuan apa aja lah, bantuan pemerintah, subsidi. Tidak pantas dia dapat bantuan, kemudian dapat bantuan dia nggak tepat sasaran. Misalnya di kampung sini ada orang kaya-kaya, ada orang miskin-miskin. Hanya kepada orang kaya dikasih, tidak tepat bantuan pemerintah. Sementara orang yang di samping itu kan ada itu, yang masih rumah-rumah yang kayu-kayu kan ada ya, kawan ya. Banyak rumah-rumah kayu nampak semuanya. Orang-orang yang agak susah ekonominya, mestinya itu yang dibantu. Bantuan itu tepatnya kepada orang yang miskin, jangan orang kaya. Mengasih bantuan aja kalau nggak tepat sasaran, jadi ribut dunia ini, ya kan? Ribut apa enggak? Ribut sekarang nih. Makanya ini tengoklah. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Demo orang jadinya. Ribut semua ya. Betul? Ini Tuhan pula lagi. Nggak pantas jadi Tuhan, dijadikan Tuhan. Kurang ajar. Mana yang lebih kurang ajar itu? Memberikan bantuan nggak tepat sasaran. Mestinya orang miskin yang rumah-rumah gubuk, yang nggak kerja, nganggur, ini dikasih sama orang yang punya sawit sekian, punya segala macam lengkap dia. Itu pula yang dikasih.
Apalah jadinya kata dunia? Ribut dunia sekarang nih. Bagaimana kalau Tuhan yang salah sasaran? Ya kan? Iran aja menembakkan rudal atau Israel menembak apa? Sebuah rudal tepat sasarannya. Katanya tepat, begitu kan? Hancur-hancur. Ini satu RT aja, satu RW bisa nggak tepat sasarannya. Jadi pameo sekarang masih ada untuk dengar itu. Israel menembakkan rudal tepat pada sasarannya. Kalau dia mau mengincar siapa? Mengincar jenderal-jenderal yang mengatur perang itu, di mana markasnya, ditembakkan rudal pas dekat situ, mati. Ini bantuan BLT nggak tepat sasaran. Padahal masih dalam satu RT, RW, 2 kilo jaraknya. Kalau orang itu 500 kilo itu. Dari Israel ke Iran, Teheran itu jauh ya. Dari 500 atau 600 kilo. Tidak tahu kami. Kurang lebih segitu. Bisa tepat sasaran, bisa diledakkan dari Soviet, bisa meledak di Amerika. Yang jaraknya 10 kilo, 10.000 kilo. 10.000 kilo jauh antar benua. Nah, sekarang udah dirancang rudal-rudal kayak itu. Jarak jauh aja ditembak kan, bisa tepat sasaran. Ini bantuan bisa nggak tepat. Orang yang paling bodoh, Abu Jahal itu kenapa dia bodoh? Dibilang Abu Jahal, tahu tuh? Nggak tepat sasarannya. Tuhan itu Allah, malah Lata Uzza dijadikannya. KW, yang KW, Tuhan KW yang dibikinnya. Disambung ke enggak nih? Sambung nanti. Nah ya, sekarang kita siap-siap ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap-siap dulu. Terlambat.